Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regime dengan saya sang narator yang akan membahas berbagai komik menarik di channel ini. Sesuai dengan requestan paling banyak dari kalian, di video kali ini Jimmy akan membahas beberapa komik kembali yang pastinya unik dan menarik. Tidak seperti biasanya, komik yang akan kita bahas kali ini adalah komik dengan main karakter perempuan. Tapi jangan salah, komik yang akan kita bahas ini bisa dibaca oleh kaum laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena storynya yang mau unsur kedua genre. Jadi alurnya bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, seperti apa komiknya? Yang pastinya bantu Jimmy dulu dengan subscribe channel ini dan like jika kalian suka sama videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja pembahasannya. Rogo ni Sonaete Isekai menceritakan tentang seorang gadis biasa sekaligus MC kita yang bernama Mitsuha. Setengah tahun yang lalu, ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya terlibat dalam suatu kecelakaan yang membuat Mitsuha kini tinggal seorang diri. Sekarang kita melihat Mitsuha melamuni dekat tebing di atas laut dan memikirkan akan kehidupan ke depannya. Tiba-tiba, ada 3 orang pemuda yang memaksa Mitsuha untuk mengikuti mereka. Merasa tidak ada orang lain yang ingin membantunya, membuat Mitsuha memberontak dan menendang salah satu pemuda tersebut. Dan karena refleks, pemuda itu mendorong Mitsuha dan Mitsuha terdorong ke belakang hingga terjatuh dari ketinggian. Mitsuha sudah pasrah akan kehidupannya dan berpikir akan menyusul keluarganya. Terbangun, ternyata Mitsuha berada di hutan entah di mana dan berjalan seharian sampai ditemukan oleh seorang gadis yang bernama Colette dan kini tinggal di rumahnya. Kini Mitsuha hidup di desa bersama dengan keluarga Kalote yang sudah seperti keluarganya sendiri. Sedikit spoiler, Jimmy beritahu kalau Mitsuha memiliki kekuatan untuk berteleport ke isekai dan dunia nyata, yaitu dengan bantuan patung kucing yang diberikan oleh kakaknya sebelum ia meninggal. Yang berarti sebelumnya kakaknya juga memiliki sebuah kekuatan teleport dan bisa berpindah ke isekai. Otome Game no Heroine de Saikyo Survival. Konsep otome game memanglah bukan hal yang jarang lagi kita temui. Tapi untuk komik yang Jimmy bahas kali ini adalah konsep yang sangat jarang. Berceritakan tentang seorang gadis bernama Alicia yang entah mengapa dirinya sudah berinkarnasi ke dalam sebuah dunia otome game. Alicia adalah heroin dari dunia tersebut. Semenjak kematian kedua orang tuanya akibat serangan monster yang menyerang, Alicia diasuh di gereja. Ia tinggal di gereja sampai mengetahui kerasnya dunia atau hal-hal yang cukup melanggar aturan dalam gereja seperti penculikan, penjualan budak, dan yang lainnya. Karena hal itu membuat Alicia melarikan diri dari gereja. Namun naasnya ia diincar oleh seorang perempuan yang ingin membunuhnya serta mengambil barang-barangnya. Sudah melakukan apa yang ia bisa dan hampir saja menyerah, ia akhirnya menentukan tujuan hidupnya yang membuat Alicia memberontak dan melawan perempuan yang mencekiknya. Secara sikap, Alicia langsung menghabisi perempuan gila itu dan berubah menjadi orang yang bersikap dingin. Alicia akhirnya memahami konsep dunia yang ia tempati sekarang dan menghindari rute heroin agar dirinya tidak terbunuh. Kini, Alicia bertujuan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah bersalah kepada dirinya, dan juga memutuskan untuk survive atau bertahan hidup di dunia otome game yang keras sambil menyembunyikan bahwa dirinya adalah seorang heroin. Dari sini, perjalanan Alicia akan berubah, karena Alicia menyamar sebagai laki-laki dekat nama Arya, dan untuk memahami konsep sihir dan bertahan diri. Seperti apa keseruan ceritanya, kalian tinggal klik aja di komentar karena sudah Jimmy siapkan link membacanya. Elf Deck to Senju Gurashi menceritakan tentang seorang pemuda bernama Gross. Semenjak teman dekatnya menghilang, Gross menjadi objek pembulian oleh teman-teman kelasnya.
Ia bisa menahan pemulihannya selama ini dikarenakan Gross sangat tertarik dan excited mengumpulkan kartu game Duel Monster. Dan hari ini ia mendapatkan sebuah kartu super rare yang membuatnya sangat bahagia. Namun lagi-lagi pemulihan terjadi dan kali ini ia memutuskan untuk melawan balik. Namun sayangnya sang pembuli memukul ia hingga terlempar ke jalan dan bersamaan itu truk lewat tepat di depannya. Karena hal itu membuatnya tertabrak dan tewas mengenaskan. Tersadar MC kita ini berada di sebuah tempat atau di dunia lain dan menjadi seorang perempuan yang sangat mirip dengan kartu yang ia pegang. Terkejut karena sekarang dirinya menjadi perempuan, akhirnya ia memutuskan untuk menghampiri 3 orang berjubah hitam untuk meminta bantuan. Setelah didekati, ketiga orang itu ternyata adalah zombie. Walau tangan Gross terluka akibat serangan zombie tersebut, Gross melawan balik hingga zombie itu kalah dan kini mengambil pakaiannya. Namun setelah berbalik, ternyata ada lebih banyak zombie yang mulai mengejarnya, membuat Gross memutuskan untuk menaiki pohon untuk menyelamatkan diri. Sialnya, di atas pohon terdapat monster lain yang lebih kuat. Setelah melihat monster tersebut, Gross merasa familiar karena monsternya mirip seperti game yang ia pernah mainkan. Dan karena Gross sudah sadar, kini dia menggunakan kekuatannya untuk mensummon salah satu kartu andalannya. Cerita kelanjutannya akan lebih menarik karena komik ini mengingatkan kita dengan anime sebelah, yaitu duel kartu monster juga, tapi tanpa adanya seorang duelis. Akuyaku Reijo Tensei Oji-san. Nah, jika kalian butuh konsep komik yang berbeda dari biasanya, komik ini mungkin yang kalian cari. Berkisah tentang seorang om-om yang masuk ke dalam dunia otome game. Om atau MC kita ini bernama Kenzaburo yang merupakan seorang PNS dan sudah berkeluarga. Sekarang ia mengalami koma yang disebabkan dirinya menolong seorang anak yang hampir ditabrak oleh truk, dan kini dirinya terjebak ke dalam sebuah dunia game yang pernah anaknya mainkan. Kini jiwa MC kita Kenzaburo masuk ke dalam tubuh salah satu karakter game sebagai seorang villains yang bernama Gretz, yaitu seorang bangsawan angkuh yang mengganggu heroin atau kita bilang villainess, dan kini dirinya menjadi seorang perempuan juga. Kenzaburo tidak percaya bahwa ia masuk ke dalam game yang sering dimainkan oleh anak dan istrinya. Walau begitu, karena Kenzaburo sudah tahu ending dari game tersebut, ia memutuskan untuk ikut andil menjadi villainess yang akan menjatuhkan sang heroin. Maka dengan ending tersebut, dia berharap bahwa dirinya akan kembali ke dunia nyata. Akan tetapi, alur cerita game tersebut malah berubah dan Grace sang villain malah dekat dengan sang heroin. Nah, seperti apa keseruannya, komik ini lebih seru dari apa yang Jimmy jelaskan. Karena pastinya tidak seru jika Jimmy langsung spoiler secara terus-menerus yang dapat menurunkan minat kalian untuk membacanya. Akuyaku Reijo Rebel Kyujuku. Black Hole. Komik pertama adalah komik yang memang ingin Jimmy bahas dari dulu. Komik ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Yumiela Darkness yang akan kita panggil sebagai Ayumi. Ia dulunya adalah seorang mahasiswi Jepang, tapi entah bagaimana, kini ia terlahir di dunia otome game yang pernah ia mainkan dahulu. Ayumi tahu bahwa dirinya adalah seorang bangsawan dan juga sang karakter villainess dalam otome game. Terlihat dari ciri-ciri rambut hitamnya yang membuat semua orang membenci dirinya, termasuk keluarganya sendiri. Walaupun Ayumi sekarang masih loli atau masih anak-anak, tapi ia harus segera mengatur rencana memperkuat diri dan menghindari untuk menjadi bos rahasia dalam cerita dunia tersebut. Karena jika kalau ia menjadi bos, maka akan berdampak buruk bagi dirinya. Untuk itu, Ayumi memutuskan untuk leveling terus-menerus. Sampai kini, ia telah memasuki masa remaja dan mulai aktivitas bersekolah di suatu akademi. Tempat di mana Ayumi akan bertemu dengan sang karakter heroin,
Di saat pengetesan level, tanpa disengaja, ternyata level Ayumi adalah level 99. Itu adalah level tertinggi yang membuat orang lain mengira bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Seperti apa cerita selanjutnya? Yang pastinya komik ini pasti akan mendapatkan adaptasi animenya, yang tentu saja sangat seru dan wajib kalian tunggu di tahun 2024 mendatang. Oke, itu saja pembahasan singkat kali ini mengenai 5 komik isekai reinkarnasi unik MCCW versi Regime. Jadi jika kalian ada rekomendasi atau hal yang ingin Jimmy bahas ke depannya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Dan next pastinya banyak pembahasan baru yang menarik. Jadi pastikan kalian mengikuti channel Regime. Oke, sampai sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa lagi next video. Sehat selalu. Bye-bye.